alhamdulillah juga dapat beberapa penghargaan gitu ya, Best Delegate, Best Speaker, sama Best Project gitu ya, juara dua. Jadi di sana tuh aku melihat bahwa apa ya, kita tuh dikumpulkan dalam satu program dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Kita harus berkelompok dan kita harus membuat suatu project. Dan maknanya adalah bagaimana project itu tuh bisa bermanfaat gitu di masa depannya gitu. Maksudnya di masa yang akan datang tuh project yang kita buat, yang kita inisiasi itu bisa berdampak lah intinya. So that's why aku juga tadi bilang bahwa makna berprestasi itu juga nggak cuman memenangkan suatu title ya. Mungkin kan ini kan ibaratnya kayak, oh kita juara nih. Tapi lebih daripada itu bagaimana kita bermanfaat buat orang sekitar juga gitu. Bagaimana kita ibaratnya tuh giving back lah to society, to environment gitu kan. Kita bermanfaat gitu. Nah, sebenarnya kemarin juga aku sempat jadi best delegate-nya. Mungkin kalau teman-teman, aku nggak tahu ya nanti di program ini tuh ada awarding atau enggak juga. Cuman mungkin ini buat referensi juga. Misalnya teman-teman nanti mau ikut suatu program yang ada awarding best delegate-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa juga nih apa ikutin, bukan ikutin ya, maksudnya bisa notes juga dari apa yang aku pelajari gitu. Nah, yang pertama tentunya untuk menjadi best delegate kan artinya kayak delegasi yang terbaik ya, ibaratnya terbaik di antara yang terbaik gitu. Pasti banyak banget parameter atau apa namanya penilaiannya. Jadi yang paling pertama memang kita harus pahami dulu penilaiannya itu apa sih, acuannya apa untuk menjadi best delegate atau award yang kalian tuju gitu. Karena setiap perlombaan, setiap kompetisi itu pasti ada yang namanya aspek penilaian. Nah, kita harus aware dulu. Ibaratnya tuh kita harus tahu apa sih yang mereka cari gitu kan. Orang yang seperti apa yang mereka cari. Jadi kita harus baca guideline-nya baik-baik. Yang kedua, pastinya be true and be yourself gitu. Kita berusaha untuk menjadi versi terbaik diri kita. Jangan sampai kita juga berusaha untuk memanipulasi, tapi sebenarnya itu bukan diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi kita be honest aja, walaupun memang mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Tapi di satu sisi ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita mengeluarkan warna kita sendiri, tapi in a good way, yaitu orang juga akan melihat itu gitu. Jadi jangan sampai kita berpura-pura menjadi sosok orang lain yang malah itu tuh nggak natural kayak gitu. Yang ketiga, ini aktif tapi tidak mendominasi. Ini penting banget. Dalam hal apapun yang namanya program kayak gini atau dalam lingkungan sekitar ya gitu, non-program gitu ya, being participative and being active is important. But jangan sampai kita tuh aktif tapi kita melupakan kita tuh ada di dalam tim yang itu ada orang lain yang juga punya kesempatan yang sama gitu, untuk berbicara, untuk ngomong, untuk berpartisipasi gitu. Jadi jangan sampai kita kayak fokus ke diri kita aja, tapi kita nggak ngasih kesempatan ke orang kayak gitu. Jadi kita juga harus aware sama lingkungan sekitar, saling menghargai, dan yang terakhir adalah open minded terhadap feedback ataupun terhadap apa namanya saran masukan orang lain gitu ya. Nah, itu tadi adalah singkat cerita pengalaman aku kemarin gitu ya di Pemuda Mendunia. Jadi mungkin itu jadi referensi buat teman-teman aja sebenarnya program-program yang kayak gini tuh apa sih yang mereka cari gitu kan, orang yang seperti apa yang mereka cari dan bagaimana kalian itu at least bisa memaksimalkan potensi itu ketika nanti kalian keterima gitu, jadi delegasinya gitu kan. Nah, mungkin aku bakal sekarang nih adalah mungkin yang topik utamanya ya adalah tentang short exchange program yang aku ikutin sekarang. Sebenarnya pasti tadi juga teman-teman mungkin kayak bingung ya atau kayak bertanya-tanya mungkin yang belum tahu kayak sebenarnya aku ngapain sih di Singapura gitu kan? Apakah aku jalan-jalan, holiday, liburan, foya-foya atau lomba atau konferensi atau apa kayak gitu kan? Nah, jadi sebenarnya aku bakal ceritain di sini sebenarnya awal mula aku kenapa bisa di Singapura gitu ya. Dan aku di Singapura ini emang aku ikut program namanya TF Newslearn. Jadi buat yang belum tahu, TF Newslearn ini adalah program yang dibiayai 100%. It's a fully funded program by Temasek Foundation. Jadi Temasek Foundation itu adalah one of the biggest foundation in Singapore. Dia tergede, terbesar, ibaratnya tertua juga, yang mereka itu ngasih apa ya, ibaratnya ngasih program nih buat
pemuda-pemuda di ASEAN gitu. Yang di cover juga ini tuh nggak cuman program sama tuition fee-nya aja, tapi dormitory-nya juga ditanggung gitu ya. Biaya dorm, biaya ya sehari-hari itu udah ditanggung. Jadi setidaknya kalian tuh nggak terlalu pusing lah mikirin kayak biaya kosan gitu ya, biaya dorm, biaya kuliah gitu, nggak. Dan di sini tuh bahkan menariknya di akhir program, kalau kita bisa menyelesaikan program ini dengan baik, dengan ibaratnya sukses gitu ya, kita melaksanakan program ini, terus track record kita baik, nanti kita akan dapat funding lagi sebesar 1.500 Singapore dollar atau setara dengan 18 sampai 20 juta gitu. Dan programnya ini tujuannya adalah untuk apa ya, untuk menyatukan berbagai mahasiswa atau college students di ASEAN, jadi nggak cuma Indonesia, tapi di berbagai negara di ASEAN gitu, karena mereka tuh ngundang berbagai mahasiswa untuk datang ke Singapura untuk belajar gitu. Salah satunya di NUS, dan ini tuh nggak cuma NUS, tapi ada NTU, ada SMU juga. Tapi program yang aku ikutin itu yang ibaratnya yang diadakannya di NUS, makanya sekarang aku lagi belajarnya di NUS-nya gitu. Jadi aku juga temenku juga nggak cuma dari Indonesia, tapi juga banyak dari negara-negara ASEAN, misalnya dari Malaysia, ada yang dari juga Vietnam, Thailand, Filipina, pokoknya ada 5 negara gitu ya. Satu lagi tuh kalau nggak salah Brunei. Jadi ada 5 negara datang nih ke Singapura, ke NUS, kita belajar bareng, kita jadi uh, classmate gitu selama kurang lebih 1 bulan di sini. Jadi really diverse, kita juga belajar banyak budaya, belajar banyak bahasa gitu ya. Ya, menarik banget sih gitu. Dan di sini juga apa ya beberapa dokumentasi aja sih sebenarnya ketika aku di NUS itu aku juga apa topik yang kita bahas itu adalah leadership in context sustainability dan itu juga di bawah dari School of Public Policy-nya di NUS namanya Lee Kuan Yew School of Public Policy kalau nggak salah kita juga nanti akan belajar gitu. Nah jadi selama 1 bulan tuh konteksnya tuh banyak ya, jadi nggak cuma belajar tentang leadership, tapi kita belajar tentang sustainability-nya, kita belajar tentang kebijakan publiknya, kita belajar juga tentang ekologinya, pokoknya menurut aku belajar tentang bisnisnya juga, jadi cukup kompleks gitu ya, dan emang assignment-nya, tugasnya pun cukup banyak, jadi emangnya harus sabar-sabar aja ya gitu, karena ya namanya mahasiswa pasti kan tuntutan akademik atau akademik pressure itu kan pasti ada, mau kita kuliah di Indo ataupun di luar negeri tuh ya sama aja ya pasti ada. So that's why ya harus kuat mental juga, kuat fisik, jangan sampai kita tuh malah ibaratnya tuh nggak bisa ngikutin gitu karena ya itu sih konsekuensinya kalau kita ibaratnya gitu kan mau ke luar negeri lah atau kuliah di kampus apalagi kampus-kampus top gitu ya kayak NUS, NTU atau kampus top lainnya itu ya pasti pressure akademiknya lebih tinggi gitu kan kayak entah itu mereka tuh lebih disiplin kayak harus nulis esai atau report dan lain-lain jadi ya itu yang harus kalian juga bisa menyesuaikan dengan standar akademiknya mereka kayak gitu. Nah, ini aku bakal jelasin juga ini dokumentasi-dokumentasi aku. Ini saya menarik karena apa? Karena kegiatan itu nggak cuman kita tuh di kelas aja gitu guys. Jadi di sini tuh kita bener-bener diajak untuk mengeksplorasi Singapura secara lebih holistik gitu. So we're not only talking in the class gitu kan dalam ruang kelas. Kita belajar di ruang kelas itu seminggu ya paling 3-4 kali. Nah selebihnya tuh kita juga disuruh untuk misalnya kita eksplorasi apa ke bukit yang tadi aku sempat cerita aku sempat naik bukit Faber itu di apa salah satu bukit yang ada di Singapura lah. Kalau di Indonesia kan banyak ya gunung gitu kan. Kalau Singapura kan dia negara kecil, jadi emang nggak banyak tuh yang kayak gunung bukit kayak gitu nggak banyak. Nah kemarin tuh kita datang ke salah satu bukitnya, kita bener-bener muncak, nanjak lah hiking dan itu aku jalan 6 sampai 7 kiloan. Pulang-pulang tuh udah kayak gempor banget gitu kan. But overall seru banget sih, walaupun capek, tapi ya dinikmatin gitu, karena ya ini ibaratnya proses pembelajaran gitu kan. Terus aku juga kemarin minggu lalu, hari apa ya, aku lupa Kamis atau Jumat, atau pokoknya minggu lalu, aku juga ke kebun binatangnya yang ada di Singapura, dan mereka tuh punya kebun binatang keren banget.
bener-bener hewan aja tuh pakai monitoring gitu. Terus mereka tuh pokoknya bagus banget. Emang emang negara-negara maju lah ya. Maksudnya bener-bener fasilitasnya, bahkan mereka tuh ada shuttle busnya gitu ya di setiap spot. Terus juga apa namanya, bagaimana mereka memelihara hewan, bagaimana mereka bisa ngasih makan hewan, semuanya itu benar-benar terstruktur mekanismenya dan lain-lain. Dan kita juga belajar gitu. Bahkan mereka tuh kendaraannya tuh udah pakai listrik, jadi nggak pakai bahan bakar lagi. Jadi sangat negara yang menurut aku juga sangat mengedepankan tentang keberlanjutan lah atau sustainability-nya lah gitu. Pakai apa renewable energy, terus mereka juga ada pengolahan sampah, pengolahan limbah gitu ya. Dan mereka tuh bener-bener nggak pakai plastik. Jadi kita makan tuh di sana tuh bener-bener pakai wadahnya itu ya pakai apa namanya, bahannya itu nggak dari plastik gitu ya, pakai apa kertas atau something yang itu bukan plastik lah intinya. Jadi itu bener-bener sangat ramah lingkungan banget. Dan aku juga nih yang tengah itu aku ke salah satu tempat hidroponik yang ada di Singapura itu kayak salah satu yang modern juga. Jadi dia tuh mengolah hidroponik tuh pakai alat-alat yang canggih lah pokoknya. Itu keren juga. Nah, yang di sebelah kiri ini kita ke industri, kita ke SG Tech kayak dia tuh startup gitu di sana. Terus kita juga diskusi langsung sama direkturnya gitu tentang sebenarnya apa sih eh, apa kenapa sih teknologi di Singapura tuh maju dan sebenarnya peran teknologi di sana tuh ngapain. Jadi bener-bener kita tuh nggak cuma belajar di kelas, kita bener-bener kayak ada workshop, discussion, ada observasi, ada company visit. Jadi bener-bener kayak kompleks banget dan kita tuh bener-bener diajak buat ya itu jadi pemimpin yang nggak cuman jago di kelas gitu, jago kandang gitu ibaratnya. Tapi kalau kita diceburin nih ke misalnya ke kebun binatang, diceburin ke bukit tertinggi misalnya di sana, walaupun nggak setinggi yang di Indonesia ya. Cuma saya kayak diceburin ke alam, diceburin ke industri, ke bisnis itu sebenarnya kita bisa nggak sih survive kayak gitu. Kita bisa nggak sih berdinamika gitu karena kan pasti beda banget ya kita kita diskusi di kelas sama diskusi sama industri yang maksudnya kita tuh harus ngobrol sama ibaratnya tuh ya foundernya lah atau direkturnya atau pemimpin industri itu atau company itu bakal beda banget kan. Jadi mungkin hal-hal kayak gitu sih yang aku pelajari biar kita tuh bisa lebih agile gitu ya. Seperti namanya agile. Ya bisa seri apa ya bisa lebih inilah memanfaatkan kesempatan gitu. Ya, mungkin ini juga salah satu dokumentasi aku. Jadi yang tadi aku bilang, aku ada 4 sampai 5 hari itu aku dapat kesempatan juga sama anak-anak lainnya untuk belajar di NTU. Karena NUS sama NTU itu kan kayak ibaratnya dia tuh brother and sister banget lah ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau ada kegiatan di NUS, biasanya tuh ngajak NTU juga gitu sebagai ibaratnya tuh kayak knowledge partnernya buat eh, ngajarin lah gitu. Nah kemarin itu aku di NTU tuh selama 4 atau 5 hari tuh belajar tentang leadership style, terus belajar tentang conflict management, mengenali diri sendiri, karena kalau kita ngomongin leadership itu kan penting juga ya kita pertama juga harus kenal sama diri kita sendiri gitu sebelum kita bisa ibaratnya itu lebih luas lagi gitu. Jadi emang kita benar-benar berusaha untuk kita tuh kenal dulu deh kita tuh siapa, terus gaya kepemimpinan kita tuh gimana, bagaimana kita mengatasi konflik sesama tim lah atau dengan orang lain, bagaimana kita memanajemen itu, mengatur itulah gitu. Jadi kita banyak juga belajar tentang itu. Dan di sini aku juga ke Nanyang Business School karena mereka juga di apa ada materi-materi tentang business and leadership gitu ya. Terus juga ya aku nih dokumentasi-dokumentasi aja sih di environmental studies dan ini yang sebelah kanan itu adalah apa peserta lainnya yang belajar di NUS gitu. Jadi ada yang ini nih, ada yang dari Malaysia, Singapura, Thailand, banyak universitas juga ya di Singapura juga yang join gak cuma anak NUS tapi anak SUSS atau Singapore University of Social Science, terus ada anak SMU, aku nggak tahu SMU ada atau nggak, pokoknya ada 2 atau 3 universitas gitu di Singapura, tapi selebihnya tuh di luar itu, di luar Singapura gitu. Dan kita juga seru-seru ya, maksudnya mereka tuh asik lah gitu.
Nah, ini adalah pesan moral ya, guys. Yang bisa kita petik adalah, aku tuh ketolak, jujur tuh udah hampir 7 kali sebenarnya ikut program exchange. FYI, aku udah nyoba tuh dari maba. Aku maba tuh ketolak ISMA semester 3 sih. Semester 3 aku ketolak ISMA, aku pernah juga daftar ke Jepang, ke Swedia, ke Perancis, itu semuanya ditolak. Nah, yang terbaru itu aku daftar sebelum ke Singapura ini ke Korea. Aku sebenarnya kemarin tuh udah dapet LOA untuk Spring 2023, 2024 ini ke SNU atau Seoul National University. Ya, tapi guys, aku nggak dapet beasiswanya gitu. Aku kan sebenarnya ngejar beasiswa GKS ya, atau Global Korean Scholarship. Waktu itu aku nggak dapat funding, dan ternyata kalau nggak dapat funding tuh bener-bener harus fully funded, harus self funded gitu. Dan self fundednya di Korea tuh dia juga tinggi banget ya, apalagi mereka banyak ada visa lah dan lain-lain, dan bener-bener kayak kita harus nge-cover sendiri gitu. Jadi akhirnya aku kayak mikir-mikir lagi, kayaknya aduh nggak dulu deh gitu. Jadi akhirnya aku tolak lah gitu. Padahal aku udah dapet letter of acceptance-nya di Department of Social Science di sana, karena aku ngincer salah satu profesor juga yang ada di sana untuk project aku. Tapi ya mungkin belum rezekinya kali ya, akhirnya aku belum bisa berangkat gitu. Tapi akhirnya aku tidak menyerah, guys. Apakah aku menyerah? Oh tidak, gitu kan. Kita kejar lagi sampai dapat gitu pokoknya. So that's why aku kemarin sebenarnya aku ngikutin program ini tuh udah dari tahun lalu ya. Maksudnya aku mengikuti proses rangkaian seleksinya tuh tahun lalu, karena ini tuh kurang lebih memakan waktu hampir nggak nyampe setahun sih, cuman ya let's say 8 bulanan gitu seleksinya. Karena dari seleksi kampus dulu, dari UGM sendiri itu yang akan menyeleksi CV lah, motivation letter, dan lain-lain, IELTS, ya apa sertifikat bahasa Inggris lah. Terus juga nanti tuh kalau udah lolos di tahap di seleksi kampusnya, baru nanti di rekomendasiin untuk ke NUS-nya untuk program ini. Nah, terus nanti di NUS-nya itu diseleksi lagi, dipilih lagi sampai akhirnya dapat perwakilan dari Indonesia tuh ada 7 orang, dan dari UGM tuh 2 orang. Salah satunya aku gitu. Jadi memang kita tuh merepresentasikan negara masing-masing gitu ya. Jadi di sini di Indonesia, di program ini juga Indonesianya untungnya nggak cuman aku doang, tapi ada 7 orang. Jadi kita ada dari UNAIR, ada dari ITB, UI, dan UGM. Jadi ada 4 kampus, total 7 orang kita di Indonesia, dari Indonesia. Dari Malaysia juga ada 4 orang, Thailand 5 orang. Jadi ada kuotanya gitu masing-masing negara gitu. Jadi beragam lah pokoknya, keberagaman. Makanya di sini maknanya adalah aku ketolak 7 kali dari berbagai kampus itu dan berbagai negara ya. Dari 2001 aku udah nyoba sampai akhirnya goalnya nih berhasilnya di 2024, dan itu tuh ya walaupun negara tetangga ya guys gitu. Walaupun sebenarnya aku pengen banget ke Korea tuh karena bisa merasakan winternya juga kan di sana, karena spring itu kan nanti bisa dapet winternya juga kan. Eh, enggak sih sebenarnya. Winternya itu kalau nggak salah di fall. Tapi ya lumayan lah ya, setidaknya dapat spring tuh kayak juga udah oke juga. Kan springnya Korea tuh bagus banget ya. Kayak ala drama Korea gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah, kan ini belum rezeki. Akhirnya alhamdulillahnya dapetnya di NUS, yang bahkan aku nggak ngejelekin atau gimana. Cuma saya kalau dilihat dari ranking, ya itu top 8 dunia gitu kan. Walaupun tetangga Indonesia, cuman at least bisa masuk ke salah satu yang universitas yang terbaiknya juga lah gitu di Asia ataupun bahkan di dunia. Dan ya NUS emang masih di atas daripada SNU kan. SNU itu ranking 20-an, kalau NUS itu ranking 8, NTU juga di bawahnya dikit NUS gitu. Jadi ya ngerasain lah vibes-vibes kuliah di univ-univ top dunia tuh gimana gitu. Dan ya kurang lebih budayanya juga nggak terlalu beda jauh kan, Singapura sama Indonesia. Jadi makanannya juga ya mirip-mirip lah. Jadi nggak terlalu culture shock sih sebenarnya. Apalagi ini juga bukan pertama kalinya kan aku ke Singapura. Jadi maksudnya nggak ada perbedaan yang signifikan sih guys. Jadi menurut aku worth to try. Dan ya just give it a try aja sih. Walaupun ya kita ada gagal-gagalnya dulu, ya nggak apa-apa. Namanya kan proses pembelajaran ya. Jadi ya dihabisin aja jatah gagalnya. Mungkin ini terakhir terkait fully funded ya, aku mungkin kayak share sedikit aja. Sebenarnya untuk fully funded sendiri sama kayak tadi. Intinya kita harus tahu passion kita dulu, kita kenalin diri kita dulu.
terus kita tonjolin prestasi kita, dan yang terakhir adalah tekankan sama kontribusi yang mau kita kasih itu apa. Sebenarnya that's it sih, tips dari aku gitu ya. Karena, ya kalau kita ngomongin fully fund itu it's all about win-win solution, bagaimana kita juga bisa giving back ke, ibaratnya tuh yang mau menyelenggarakan event itu, gitu kan. Jadi, kita jangan sampai kayak, ibarat tuh kita harus jadi aset yang bisa bener-bener aset unggul gitu, untuk bisa dibiayain secara full gitu. So that's why aku bilang kalau misalnya emang aku udah dapat fully funded, ya aku juga harus memaksimalkan di event itu atau di program ini. Kayak misalnya aku sekarang nih dibiayain penuh juga sama Temasek Foundation gitu kan. Ibaratnya kehidupan aku tuh udah dijamin gitu di sini gitu kan. Tapi di satu sisi aku juga harus ngasih sesuatu gitu kan. Ibaratnya tuh entah itu aku harus memaksimalkan program ini, aku harus ibaratnya dapat skor yang unggul atau aku bisa aktif dan lain-lainnya. Jadi ada hal yang harus kita give back juga gitu. Nah, yang terakhir nih closing statement dari aku adalah bermimpilah sesuka hati dan berusahalah tanpa henti. Karena kalau misalnya kita, cuman mimpi doang, tapi kita nggak mau berusaha, ya itu akan selalu menjadi mimpi gitu kan. Karena ya jangan sampai kita menyesal aja sih di masa tua kita karena kita nggak memperjuangkan mimpi kita, kayak gitu. Jadi berjuang terus walaupun ya harus gagal, harus jatuh dulu, harus, tersandung, terjungkir balik, terpental-pental, tapi at the end ya itu akan indah pada waktunya ketika memang, Tuhan tuh percaya kalau kamu tuh layak gitu di waktu yang tepat. Kayak gitu dari aku. Ya semangat terus teman-teman, good luck dan, semoga, kalian juga bisa mengukir cerita kalian sendiri ya, versi kalian sendiri, kayak gitu. So I think that's all for me, mungkin nanti kita lanjut di sesi Q&A dan semoga aku juga bisa banyak dapat insight dari teman-teman, pertanyaan-pertanyaan kalian. I really love to answer all the questions, semoga cukup waktunya. Jadi, feel free banget untuk tanya-tanya ya after, this, session gitu. Mungkin itu aja dan aku bakal kasih juga ke Eni, oke. I'll give the floor to Oke, you back. Thank you. thank you Nana. Wah, luar biasa keren banget ya, kita kasih applause virtual lagi nih, kita kasih reaction terbaik kita ya untuk Kak Nana yang udah sharing banyak banget dan bahkan tadi Kak Nana tuh nggak cuma cerita tentang prestasi, tapi juga prosesnya, gimana Kak Nana mencapai itu semua, bahkan kegagalannya pun juga sampai di-mention juga ya, berapa kali gagal, berapa kali mungkin Kak Nana mencoba, dan itu bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, bahwa memang proses itu nggak ada yang simpel, proses itu nggak ada yang, eee, mudah gitu ya, tapi memang ada tantangan-tantangan yang tinggal gimana kitanya nih bisa ngelewati atau enggak gitu. Nah, karena udah ngomong panjang lebar ya dan tentunya bener-bener banyak banget insight yang kita dapat dari Kak Nana, kita coba buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang penasaran banget sama Kak Nana, gimana cara Kak Nana achieve atau mungkin tips and triknya, bisa banget langsung coba, kita tanya-tanya ya. Oke, nah ini ada dari Kak Adistia. Ini Kak Adistia mau ngomong langsung atau dibacain aja nih Kak Adistia? Mungkin feel-nya bisa kerasa nyambung gitu ya dari Indonesia ke Singapore. Gimana Kak Adis? Halo Kak Adistia mau ini, mau on mic aja atau oh oke ada hal lain, oke. Aku coba bacain ya, ini dari Kak Adistia. Oke, jadi Kak Adistia dari IPB, sekarang tinggal nunggu wisuda. Nah, oke, kan SI itu banyak banget ya dan udah pernah, coba yang udah pernah kan coba spill dong tes yang menurut Kak Nana agak susah atau sedikit beda dan itu kemana. Terus biasanya tes atau syarat itu seperti apa? Oke, mungkin jadi dari Kak Adis ini mau nanya kira-kira menurut Kak Nana nih tes yang paling challenging tuh apa sih? Dan biasanya itu syaratnya gimana dan mungkin gimana ya cara Kak Nana nih ngadepin challenge tersebut gitu. Boleh Kak Nana dijawab? Oke, ya sebenarnya kalau terkait tes itu setiap program memang beda-beda ya. Ada yang dia itu cuman administrasi doang, ada juga yang dia tuh ada tahapan interviewnya gitu. Nah, kalau misalnya yang ada interviewnya itu, kalau misalnya program ini itu kebetulan interviewnya tuh internal aja sama UGM, tapi sama pihak NUS-nya tuh nggak diinterview lagi gitu. Mereka tuh kayak ya udah nyeleksi via berkas aja.
Nah, tapi, ada juga yang dia itu via interview, salah satunya pas aku ke Korea, itu kalau nggak salah tuh di-interview sama salah satu departemen, kayak petinggi departemennya, kalau itu namanya apa ya, kaprodi ya, dekan, nah dekan. Jadi kayak di-interview sama dekan di fakultas itu juga buat make sure sebenarnya tuh kita tuh beneran ini nggak sih, ngambil jurusan itu serius atau enggak, dan ya mungkin lebih ke situ sih. Dan sebenarnya yang paling menantang emang menurut aku tuh tahap interview. Kenapa? Karena di tahap interview itu kayak, semuanya itu di cross check aja sih, kayak bener-bener jadi, bakalan digali lebih dalam lagi terkait prestasi kita, keunggulan kita, atau mungkin visi misi kita, atau ibaratnya motivasi, tujuan kita, ikut program ini buat apa, bahkan kontribusi kita tuh nanti mau ngapain, itu bisa aja digali banget tuh di interview gitu. Apalagi, menurut aku kalau yang belum biasa, melakukan interview dalam bahasa Inggris, itu bisa aja kan juga ibaratnya tuh kayak, ya gugup gitu ya, atau mungkin terbata-bata, atau mungkin kayak, ya banyak, apa, ae-aenya ya, jadi nggak terlalu lancar gitu. Makanya, menurut aku kalau apalagi kalau ngejarnya itu emang yang ke luar negeri itu pasti at least bahasa Inggris lah ya. Jadi, menurut aku penting banget kita juga memperlancar lagi kemampuan bahasa Inggris kita. Dan yang kedua adalah ini penting banget sebelum melakukan interview tuh lakuin latihan dulu gitu ya, mock up interview gitu namanya. Entah itu sama teman, sama ibaratnya cutting atau awardee yang pernah keterima, atau apa, sama dosen atau sama siapapun lah kalian mau melakukan interview, latihan biar kalian tuh lebih siap gitu, lebih semangat gitu, dan lebih mendekati, ibaratnya tuh lebih mendekati realitanya. Jadi kalian tuh ibaratnya udah terbiasa dengan kondisi itu, gitu. Dan, sebenarnya sekarang banyak juga sih kalau misalnya mau, mock up interview tuh pakai AI, karena aku nggak tahu ya, kayaknya tuh ada AI, aku lupa namanya apa, tapi ada salah satu AI yang bisa ngebantu kita tuh buat ngoreksi, apa namanya, interview gitu. Jadi mereka bisa ngoreksi grammar atau ngasih saran dan lain-lain, tapi kebetulan aku belum pernah coba sih. Jadi mungkin nanti bisa di-share juga teman-teman kalau emang tahu gitu ya, nanti ya bisa juga pakai itu, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, yang paling menantang emang itu kali ya, terkait apa namanya, yang paling menantang adalah ya terkait interview. Kalau esai, motivation letter, dan CV, menurut aku tantangannya adalah kalian tuh harus bener-bener, kalau bisa tuh apa namanya, di-proofread juga, karena aku juga punya mentor-mentor kalau aku daftar beasiswa tuh biasanya aku mintain mentorku buat proofread esai aku, at least ngasih insight gitu ya, ada yang kurang atau gimana, kayak gitu. Ya FYI sebenarnya kemarin pas aku daftar yang ke Perancis, itu juga sama sih programnya tuh program singkat gitu. Jadi 1 bulan, dan itu tuh sebenarnya lebih menekankan ke culture dan kebudayaan bahasa. Jadi, lebih menekankan pada bahasa dan kebudayaan. Jadi kalau yang ke Perancis itu, yang aku kemarin nggak keterima ya, itu tuh, juga beasiswa full guys dari, kedutaan di Perancis, kedutaan Indonesia di Perancis kalau nggak salah. Jadi, nah itu juga aku gagal, aku evaluasinya sih mungkin pengalaman aku tuh belum align sama apa yang mereka cari. So that's why ketika kita mau ikut daftar sesuatu, pastikan apa yang kita punya sekarang itu bener-bener emang apa yang mereka cari juga. Jadi kayak ada ketertarikan gitu, Kak, ibaratnya, "Ih, aku pengen banget orang yang kayak A, B, C, D." Nah, kita tuh punya aspek A, B, C, D, jadi kita tuh bisa lebih punya peluang yang besar buat keterima. Mungkin itu sih dari aku. Semoga menjawab ya. Wow, keren banget nih dari Kak Nana. Jadi tadi udah di-mention juga ya, Mhm, gimana kita tuh harus preparation for interview gitu ya, dan pastinya kita tuh untuk belajar nggak sendiri, tapi ada orang yang berpengalaman yang mungkin bisa dijadiin sebagai contoh atau bahkan mentor ya. Karena untuk proses itu kita nggak bisa individualis gitu, karena kita butuh teman belajar, butuh orang yang lebih paham supaya mungkin kita belajar di pengalaman orang-orang tersebut, kayak misal teman-teman sekarang nih, mungkin belajar dari pengalaman Kanana, supaya bisa menghindarilah kesalahan-kesalahan itu, dan teman-teman jadi tahu, "Oh ternyata nggak boleh ya untuk ngelakuin hal ini, ternyata harus seperti ini," gitu. Wah keren banget nih Kanana, apalagi tadi prestasi-prestasinya juga udah di-spill banget ya, dan banyak banget
international exchange-nya. Semoga bisa jadi semangat juga untuk teman-teman yang ada di sini. Oke, nice. Kita lanjut ke orang berikutnya, ada Kak Prasiti. Halo Kak Prasiti. Halo Kak, Oke, boleh Kak Prasiti untuk pertanyaannya? oke terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Prastiti dari mahasiswa ilmu tanah dari UNS. Sebelumnya terima kasih banyak pada Kak Najwa, Kak Nana ya soal dari presentasi materinya sangat-sangat uh, baik dan terlebih dari definisi prestasi tadi sepertinya akan banyak mengubah hidup saya dari sekarang dan seterusnya ya. Saya ada sedikit pertanyaan terkait dengan tips terkait dengan be active but not dominating seperti itu. Apalagi kalau misalnya orangnya atau personalitinya itu perfeksionis, biasanya tuh memiliki kecenderungan untuk menjadi uh, sedikit mendominasi seperti itu. Dan nanti apabila dilihat misalnya dalam sebuah discussion group seperti itu nanti terkesan melebihkan diri seperti itu. Mungkin bisa diberikan contoh bagaimana cara agar tidak dominating seperti itu dan juga bagaimana menjadi aktif apabila worst case-nya misalnya lingkungannya itu kurang mendukung. Apalagi kalau misalnya mau ada program exchange keluar, tapi terus dari kampusnya tidak mengizinkan, kemudian tidak fully funded dan segala macam. Itu mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Oke, Oke, nah, thank you Kak Prasiti. Oke, silakan Kak Nana. oke, sorry, sorry. Ya, ini menarik banget ya. Thank you so much for the question. Karena sebenarnya agak nge-trigger aku juga waktu pas aku daftar awal-awal. Em, Mungkin pertanyaan pertama dulu, gimana caranya kita aktif tapi nggak mendominasi gitu ya? Sebenarnya definisi aktif di sini kita harus tahu dulu nih batasan aktif tuh adalah kita berpartisipasi dalam setiap sesi atau setiap diskusi, tapi di satu sisi tuh kita juga harus ingat kalau kita tuh dalam grup gitu, kita tuh nggak solo player. Artinya tuh kita di situ tuh bergerak sebagai tim di mana ada anggota lainnya. Sehingga kita juga harus make sure kalau anggota lainnya itu punya kesempatan yang sama untuk setidaknya itu berpendapat atau mengemukakan pikiran mereka gitu. Nah, di sini sebenarnya leadership style kita juga bisa kelihatan apakah kita diktator, apakah kita kolaboratif, partisipatif, atau kita ibaratnya tuh nggak berpartisipasi sama sekali. Nah, ini bakal dilihat juga gitu. Nah, kalau misalnya kita mau being a leader, kita of course kita mau kalau misalnya tipenya itu yang kolaboratif, yang kita tuh mau semua orang tuh berpartisipasi. Nah, kita bisa juga nih mempersilahkan orang yang belum berpendapat tuh untuk ngomong gitu. Itu kan juga salah satu cara kita tuh untuk make sure kalau decision making kita nanti itu telah melibatkan ide-ide dari orang lain. Jadi nggak cuma ide kita doang atau ide personal, tapi kita melibatkan pendapat orang lain gitu. Jadi itu sih yang pertama. Jadi kita make sure dulu kalau emang apa yang kita kemukakan itu udah pendapat bersama kayak gitu. Terus kita kalau misalnya ada nih orang, misalnya kamu ngeliat nih dalam suatu FGD ada orang tuh ngomong terus gitu mendominasi. Nah kamu bisa bilang ke dia atau kamu bisa stop dia untuk bilang kayak kasih kesempatan ke orang yang belum ngomong. Nah dengan cara simple kamu kayak gitu aja itu udah menunjukkan kamu tuh punya sisi leadershipnya gitu. Karena kamu itu sadar bahwa ada orang yang juga punya kesempatan yang sama, tapi malah nggak dikasih sama orang lain yang pengen menonjol sendiri, kayak gitu. Nah, ini yang pengen aku tekankan juga, artinya, dan ini juga yang penting adalah ketika kita ngomong tuh make sure kita tuh berargumen yang memang berbobot gitu. Jadi jangan cuman asal bunyi doang atau jangan cuman asal pengen ngomong. Bukan yang penting ngomong ya, tapi ngomonglah yang penting gitu. Ada isinya, ada intinya. Jangan sampai kita kayak ngomong kayak kemana-mana, tapi intinya tuh sebenarnya cuma di ujung atau intinya tuh sebenarnya cuma ini. Tapi ngomongnya 2 menit, tapi sebenarnya intinya tuh cuma kayak 10 detik doang gitu. Nah, karena aku pun pernah menemukan orang seperti itu guys. Jadi ngomongnya panjang banget kayak 2 menit lebih gitu kan. Padahal sebenarnya kita udah bilang kayak diskusi cuma 1 menit aja ya. Tapi sebenarnya intinya tuh nggak ada. Sampai aku juga bingung ini idenya di mana. Nah, itu jangan sampai kita kayak gitu. Karena kasihan yang lain nggak kebagian gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mau ikut program international exchange lah atau international program, tapi lingkungannya nggak mendukung gitu ya. Nah, ini sebenarnya emang agak tantangan sih, karena ini pengalaman pribadi juga. Aku sebenarnya
seneng banget kalau aku tuh diskusi itu based on my experience gitu ya, karena I can get the feel, kayak aku pernah di posisi itu juga kok, guys. Kayak aku dulu 2021 tuh pernah ikut, international event juga kayak gini ke Istanbul, ke Turki 2021, dan itu kan masih masa-masa corona ya, masih masa-masa pandemi itu tinggi banget. Jadi emang tantangannya di situ juga sih, gimana caranya kita meyakinkan orang tua, meyakinkan fakultas, dosen, dan lainnya tuh kalau kita tuh pengen ikut program ini dan kita harus make sure sebenarnya, eee seberapa manfaat program ini tuh buat kita dan buat kampus. Nah, jadi kita harus ada, bisa meyakinkan di aspek situ juga, biar setidaknya mereka tuh bisa ngasih izin. Nah, sebenarnya lebih ke gimana cara kita mengomunikasikan sama mereka sih, negosiasinya sama mereka gimana. Kita harus jabarin juga sebenarnya kenapa kita ikut program ini, seberapa bermanfaat ini buat kita, buat perkembangan kita, buat karir kita, atau buat, bahkan fakultas itu sendiri, atau buat kampus gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita nanti, kalau ikut program yang emang nanti tuh ada kompetisinya gitu ya, karena itu salah satu yang aku cari juga, jadi ada aspek competition-nya, kan pasti kan kalau kita menangin award-nya tuh pasti bakal bangga juga lah fakultas, at least gitu kan. Setidaknya BIS kamu tuh bisa mewakili kampus kamu buat ikut event ini dan kalian bisa mendapatkan penghargaan tertentu atau apapun lah yang kalian bisa banggakan gitu. Kan nanti kan bakal bawa nama harum nama kampus kalian juga, kayak gitu. Jadi bagaimana kalian mengomunikasikan itu ke kampus kalian, ke fakultas kalian, kayak gitu. Jadi ini akan ditantang juga terkait komunikasi dan negosiasi ya. Jadi ya kalian belajar lah bagaimana kalian mengomunikasikan dengan baik, bernegosiasi dengan baik dengan dosen kalian gitu. Dan yang kedua adalah, kalian juga mungkin ini bakal banyak juga melibatkan teman-teman kalian. Kalian juga aktiflah bertanya ke teman kalian kalau ada tugas, ada, ya PR atau apapun lah misalnya yang harus kalian kerjakan dalam jarak apa, jarak jauh gitu ya. Nah, kalian juga bisa tuh koordinasi sama teman-teman kalian, "Eh, kalau ada tugas nanti kasih tahu ya," atau "Kabarin ya," atau apalah gitu. Jadi kalian juga kebantu gitu sama teman-teman kalian. Jadi you're not alone gitu kan, ada teman-teman yang ngedukung, yang suportif. Kalaupun nggak ada, ya kalian ciptakanlah lingkungan yang suportif itu. Kalau kalian tidak menemukan lingkungan suportif itu, ciptakanlah guys, karena kadang-kadang juga aku menciptakan lingkungan yang positif ketika aku tidak menemukan itu, ya aku yang buat gitu ibaratnya. Kalau aku nggak nemuin itu, I'm gonna create the environment, dan itu yang aku lakukan juga. Jadi setidaknya, ya jangan berfokus pada orang-orang yang nggak mendukung kita, tapi fokuslah orang yang masih sayang dan peduli sama kita, karena pasti banyak banget yang peduli sama kita kok guys, gitu. Itu yang dari aku sih, semoga menjawab ya. Wow, ini keren banget sih dari Kak Nana ya. Tadi udah di-mention juga kalau kita tuh ngomong harus to the point ya, tapi bener gimana cara kita menyampaikan ke orang lain tuh simpel, tapi bener-bener bermakna gitu. Dan ini menjadi salah satu challenge juga ya, apalagi kalau kita ikut international exchange itu kan sering banget ya Kak, ada pitching session gitu atau presentasi yang waktunya tuh pasti nggak banyak dan itu bisa jadi salah satu, wadah juga ya, gimana caranya kita komunikasinya itu komunikatif tapi dengan waktu yang sesingkat mungkin gitu, itu menjadi salah satu poin plus juga. Nah, keren banget ya dari Kak Nana untuk pertanyaan kedua. Karena waktu kita terbatas, jadi mungkin ada beberapa orang aja nih nantinya yang akan dipilih untuk bertanya langsung ke Kak Nana. Oke, next ke Kak Keisha ya. Halo Kak Keisha. Oh Kak, Oke, Kak Keisha boleh langsung ditanyakan? Oke Kak. Sebelumnya halo Kak Nana, perkenalkan aku Keisha dari SMA Negeri 109 Jakarta. Ini saya izin bertanya mengenai gimana sih cara kakak itu ngehandle perasaan atau emosi ketika kakak ini tidak mendapatkan apa yang kakak inginkan. Contohnya seperti pengalaman kakak tadi kan gagal untuk mendapatkan ISMA kan yang fully funded. Nah itu tuh cara kakak buat ngehandle emosinya biar tidak breakdance mentalnya itu gimana? Terus ini kan waktu itu kan tadi kakak jelasin kalau kakak ini menggunakan mentor-mentor ya. Nah ini tuh saya bingung cara untuk mendapatkan mentor-mentor yang dapat membawa kakak untuk ke
apa untuk bisa lulus ke sebuah apa sebuah beasiswa itu gimana? Itu aja sih Kak pertanyaan saya. Oke, boleh Kak Nana untuk langsung dijawab. Oke, siap. Thank you. Sebenarnya makasih banget ya Kesha pertanyaannya, dan aku seneng banget juga ya ngelihat anak SMA tuh maksudnya punya rasa semangat yang tinggi gitu kan untuk ikut program kayak gini. Karena aku pun dulu pas SMA juga ngerasa sangat apa ya, sangat clueless gitu kan. Jadi butuh banget platform atau program-program yang bener bisa nge-boost kita, bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas kita gitu ya. So thank you for the question. Mungkin pertanyaan pertama dulu, sebenarnya gimana cara kita nge-handle rasa kecewa, rasa gagal yang pernah aku alamin. Jujur, aku dulu sebenarnya pas lulus SMA pun aku udah mengalami masa ibarat tuh kayak my turning point lah ya, kayak di titik terendah aku dulu gagal SNMPTN, kalau sekarang aku nggak tahu namanya apa ya, SNBP ya mungkin ya, yang lewat rapot gitu. Aku gagal SNBP itu, terus di bulan yang sama aku juga gagal salah satu program beasiswa juga untuk ikut apa namanya untuk ke studi ke luar negeri gitu. Karena dulu sebenarnya aku ngincarnya itu S1 tuh di luar gitu, bukan di Indonesia. Jadi aku ketolak lah sama salah satu program ini karena lagi-lagi nggak dapet beasiswanya gitu. Jadi itu tuh dalam 1 bulan, ibaratnya aku mengalami 2 penolakan besar dalam hidup aku, dan ya anak sekecil itu berkelahi dengan penolakan gitu. Tapi yang harus kita sadari adalah aku punya mindset bahwa aku sekarang melihat, dulu mungkin aku kayak, ya sedih banget, kecewa itu wajar lah. Tapi sekarang aku melihat kegagalan itu bukan sebagai kehancuran dari segalanya, tapi aku melihat kegagalan tuh ibaratnya tuh adalah proses pembelajaran. Jadi ketika aku belum dikasih kesempatan sekarang, oh berarti mungkin ada hikmahnya gitu. Oh berarti aku harus belajar lagi, harus lebih baik lagi, dan siapa tahu ya kita dipersiapkan untuk tempat yang lebih baik gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk positive thinking dulu gitu. Jangan sampai kayak kita tuh udah negative thinking sampai itu berdampak juga sama pikiran kita dan kesehatan mental kita, kan nggak baik ya kalau terus-terusan berpikir negatif yang nggak baik, itu kan akan ngaruh juga gitu. So that's why aku selalu berusaha untuk walaupun dalam kondisi yang sedih, tapi aku selalu berusaha untuk menenangkan diri kalau oh ya udah semua tuh ada prosesnya kayak gitu kan. Dan aku pun dulu ketika gagal ISMA tuh aku ya dibilang agak susah move on, tapi aku kasih waktu sekitar 2 sampai 3 minggu untuk aku bener-bener sedih banget, tapi setelah itu aku harus bener-bener lupain dan aku nggak boleh inget-inget lagi kesedihan itu gitu. Ya aku jadikan pelajaran aja gitu, aku ambil hikmahnya. Makanya dari situ aku banyak belajar, mempersiapkan diri, dan FYI aku dulu di ISMA tuh emang ngejarnya ke UK, tapi di Sussex University kalau nggak salah. Ya mungkin karena di UK kali ya, jadi kayak requirements IELTS dan bahasa Inggrisnya itu tinggi banget kan. Walaupun univnya itu bukan univ-univ yang top berapa dunia atau gimana gitu. Ya, tapi ya dari situ aku banyak belajar kalau oh ternyata kita tuh bisa jadi dipersiapkan untuk tempat yang lebih baik gitu kan daripada Sussex University gitu kan. Ya siapa tahu kamu cocoknya itu di Harvard atau di MIT atau di mana gitu kan, kita nggak pernah tahu kan gitu. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk ya ambil hikmahnya dan positive thinking, dan kita coba improve diri terus gitu. Karena kalau kita cuman stop di situ, ibaratnya kayak terpuruk, ya udah kita stuck, nggak bakal kemana-mana gitu. Mungkin kalau dulu aku gagal move on terus-terusan dan berhenti mencoba, ya aku sekarang juga nggak bakal bisa jadi speaker di sini guys. Aku kan nggak bakal bisa ke NUS gitu, jadi aku nggak bakalan bisa share sama kalian gitu. Jadi pasti ada hikmahnya lah dari kegagalan yang kita alamin, karena semua itu proses pembelajaran. Jadi ambillah itu sebagai suatu proses. Yang namanya proses tuh it's not the end, tapi ini adalah journey. Jadi ada journey jangka panjang, jadi ini harus dilalui gitu. Jadi itu sih yang pertama ya. Yang kedua adalah mentor. Jujur aku dari dulu sebetulnya emang anaknya itu anak les banget dari SD. Aku tuh anak bimbel banget, yang aku tuh udah terbiasa ibarat tuh ada sosok mentor, coach atau guru atau siapapun tutor yang bisa ngebimbing aku gitu. Karena aku butuh orangnya itu butuh bimbingan gitu, butuh arahan.
So that's why ketika aku kuliah, aku tuh karena udah ke mindset aku dari dulu tuh ada mentor, aku selalu nyari juga mentor. Nah, dulu tuh aku nyarinya itu program-program mentoring gratis yang emang disediakan sama berbagai NGO atau berbagai organisasi itu banyak sebenarnya dulu ya. Pas aku dulu daftar di Student Catalyst kalau teman-teman tahu SC, aku pernah jadi students di situ. Terus aku juga pernah dapat mentor dari program kakak tingkat lah, program apa. Jadi banyak banget sebenarnya. Nah, tapi mungkin aku bisa saranin juga. Aku bukannya mau promosi ya, guys. Cuman kemarin aku banyak dapat mentor dari deals.com. Aku lupa, bener nggak ya namanya deals.com. Pokoknya itu anaknya Sejuta Cita yang foundernya Kak Andika Suherman ya kalau nggak salah itu juga lulusan Harvard. Nah mungkin teman-teman bisa kepoin juga tuh Deals. Karena ini pengalaman pribadi, aku kemarin tuh ikut mentoring programnya gratis dari mereka dan aku banyak banget ketemu mentor-mentor di sana dari mulai mentor beasiswa S2, mentor buat exchange, mentor buat daftar YLI atau yang Leaders Indonesia, mentor esai, semuanya tuh aku dapet di situ waktu pas tahun lalu ya dan aku ikut banyak mentoring dan mereka tuh gratis guys. Jadi bener-bener nggak dipungut biaya sepeser pun. Tapi ada juga yang berbayar program yang berbayar tuh ada juga. Jadi ya kalian bisa cari-cari aja juga di internet atau kalian bisa directly approach orang yang kalian mau um, dia tuh jadi mentor kamu gitu kan. Sebenarnya itu sih cara yang aku pakai. Semoga menjawab ya. Wow, thank you karena tadi udah dikasih tahu juga ya platform gimana kalian bisa nemuin mentor. Ini bisa banget ya teman-teman dicek untuk websitenya. Dan sebenarnya mentor juga sebenarnya ada juga ya di sekeliling kita gitu ya. Kalau misalkan kita memang Hmm, lihat ada potensi di orang itu. Atau mungkin nanti Kak Nana nih bisa jadi mentor untuk adik-adik di sini expect. untuk bisa grow up terus ya, biar bisa dapat pengalaman exchange keluar. Karena kalau kita udah ketemu environment di luar, atau teman-teman yang dari luar negeri itu beda banget ya Kak vibes-nya. Karena mereka mungkin tingkat productivity-nya juga mungkin lebih besar dibandingkan teman-teman kita yang ada di Indonesia atau ada hal-hal baru yang kita tuh nggak bisa dapat di Indonesia tapi ketika kita di luar, oh ada ya hal kayak gini gitu, aku baru tahu. Jadi ada banyak insight-insight baru yang kita dapetin di luar negeri. Oke, thank you Kak Nana. Ini karena waktunya terbatas, jadi kita mungkin satu lagi ya untuk Kak Diana nih yang dari tadi juga udah on cam. Halo Kak Diana. Halo Kak. Oke, Kak Diana boleh nih Kak Diana langsung aja disampaikan pertanyaannya. Halo, perkenalkan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Liza Diana Manzil, mahasiswa asal UNESA, Surabaya. Karena saya izin bertanya, dari kegagalan yang kakak pernah coba selama mendaftar exchange itu, kalau boleh tahu tuh kira-kira tuh disebabkan oleh apa ya Kak? Terus, apakah kalau misalkan mau mendaftarkan exchange ke luar negeri itu, apakah kita harus mempunyai pengalaman yang luar biasa sehingga dapat diterima oleh yang adminnya itu. Terima kasih. Oke, menarik ya. Ini aku langsung jawab aja. Untuk yang pertanyaan pertama, kegagalannya disebabkan oleh apa? Nah, aku juga ini udah mencoba evaluasi ya. Yang pertama adalah aku merasa yang pertama itu aku kurang kuat di motivation letternya karena kan at least banget mereka tuh pasti bakal minta motivasi kenapa kamu mau daftar program ini. Nah itu tuh mungkin aku ngerasanya tuh belum kuat, belum strong enough gitu, belum meyakinkan. Entah itu meyakinkan dari visi misi aku, dari apa yang mau aku lakuin di sana, kontribusi aku ketika aku udah balik lagi ke Indo atau misalnya udah selesai programnya. Jadi harus kuat dulu nih why-nya. Kayak your why must be strong enough to attract the interviewer atau to attract the committee gitu kan. Jadi tuh kalian tuh harus juga menunjukkan sisi outstandingnya kalian gitu. Entah itu dari impact yang kalian udah buat. Misalnya kalian udah berkontribusi di organisasi A, misalnya udah tingkat nasional, terus kalian udah buat program A, B, C, D, kalian udah ikut apalah. Jadi kalian juga bisa make sure dampak yang udah kalian lakukan. Nah, mungkin aku ngerasanya dulu tuh aku belum strong di situ, jadi aku makanya dari kegagalan itu akhirnya aku belajar lagi gimana cara buat motivation letter yang lebih meyakinkan gitu. Jadi kita tuh
ibaratnya gini, kita udah keren nih, kita udah keren, tapi sayang kalau misalnya kerennya kita tuh nggak bisa dituangkan dalam tulisan, karena mereka kan nggak bisa tahu kan sekeren apa kita gitu kan. Jadi kita harus menuliskan dengan bahasa lisan, gimana caranya dengan tulisan itu yang baca juga impress gitu sama kita dengan entah itu dengan kontribusi kita, prestasi kita, atau dengan ya achievements lah yang pernah kita lakukan gitu, yang berdampak. Jadi make sure itu juga ada kuat gitu ya, motivation letternya tuh kuat, jadi jelas gitu. Yang kedua, aku melihatnya mungkin juga ini yang mungkin kurang aware adalah sebenarnya seberapa nyambung atau seberapa berkorelasi gitu passion kita atau keunggulan kita sama apa yang mereka cari gitu. Karena kadang-kadang mereka juga udah punya kriteria tertentu kan kalau mau nyari orang atau delegasi atau yang mau diterima di program mereka tuh misalnya tuh delegasi yang kayak gimana? Apakah yang oh aktivis lingkungan atau oh yang aktif di bidang education atau misalnya pendiri organisasi atau yang misalnya punya academic achievements yang bagus di kampus atau IPK tinggi atau apa. Jadi mereka udah punya serangkaian requirements nih atau serangkaian kriteria lah untuk milih orangnya itu mau yang kayak gimana. Nah, kita juga harus menyesuaikan. Kita tuh udah mendekati kriteria mereka atau belum gitu loh. Kita udah mendekati yang mereka mau atau belum atau setidaknya tuh kita udah jadi yang mereka mau atau belum. Kita mencoba untuk memantaskan diri juga gitu. Jadi nggak cuman memantaskan diri untuk dia, tapi memantaskan diri untuk program ini juga penting guys. Karena adalah yang harus dipikirkan adalah ya kita dalam memilih orang juga pasti kan pilih-pilih ya. Maksudnya kayak ada kriterianya lah. Kayak gini loh, kita milih pasangan aja tuh pasti milih-milih kan. Kita udah punya kriteria nih kayak, oh aku tuh pengen cowok yang A, B, C, D. Nah, beasiswa juga kayak gitu gitu. Mereka tuh udah punya kriterianya kayak misalnya aku pengen misalnya kayak orangnya itu yang A, B, C, D yang kayak gimana. Jadi ketika kita udah tahu kriteria yang mereka cari, nah kita tuh memantaskan diri untuk menjadi yang mereka cari, yang mereka inginkan. Jadi chance kita keterima tuh lebih besar kayak gitu. Terus yang ketiga adalah mungkin ketika interview sama sih, gimana cara kita meyakinkan juga dan ya be honest aja sih, be true to yourself. Jangan sampai kita terlalu mengarang-ngarang bebas, malah nanti jadi bumerang ketika diwawancara kita nggak bisa ngejelasin itu. Jadi ya jujur aja, jangan terlalu dilebih-lebihkan banget gitu ya. Tapi ya kalau dikasih bumbu dikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu parah ya. Jadi maksudnya kalau dikasih garam dikit ya nggak apa, cuman jangan sampai kebanyakan sampai kalian tuh juga ya nggak merepresentasikan diri kalian gitu. Mungkin itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah terkait ini ya. Tunggu aku sampai ingat pertanyaan kedua tuh apa ya? Ada yang bisa diulang? Kalau kaliannya mungkin bisa diulang lagi kaliannya untuk pertanyaan kedua. Kalau oh untuk pertanyaan kedua, kalau misalkan mau mendaftar exchange tuh apakah dilihat dari background, apakah harus mempunyai pengalaman organisasi atau lomba-lomba internasional gitu, Kak? Iya, sebenarnya ini Makasih. Oke, sebenarnya ini kembali lagi ke programnya ya, tujuan program itu mau ngapain. Kalau misalnya programnya itu tujuannya untuk kegiatan volunteering di Thailand misalnya, atau volunteering di Eropa atau dimanapun ya pasti orang-orang yang dicari itu backgroundnya yang punya jiwa sosial yang tinggi, empati, relawan, punya pengalaman kerelawanan yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang dicari misalnya exchange in general, at least punya pengalaman internasional exposure ya, international exposure itu penting. Karena itu akan jadi nilai tambah sebenarnya buat kalian. Entah itu kompetisi internasional, atau entah itu kalian ikut konferensi, ikut lomba, atau bahkan pernah ikut ya summer program, atau bahkan pernah ikut kegiatan-kegiatan yang emang kalian tuh setidaknya pernah ke luar negeri, menurut aku itu jadi nilai plus sih, walaupun nggak ada statement yang ngejamin kalau kalian pernah ke luar negeri itu pasti dapat, enggak ya. Tapi setidaknya tuh kalian bisa lebih meyakinkan mereka kalau, oh, kalian pernah ke luar negeri kemana, dan kalian tuh bisa menunjukkan sisi adaptifnya. Adaptif, maksudnya kalian bisa berusaha untuk
ya adaptif dengan lingkungan baru, kebudayaan baru, bahasa baru gitu. Jadi kalian bisa menonjolkan di situ juga kalau kalian punya. Walaupun nggak punya, ya mungkin kalian bisa tonjolin ke aspek lain, misalnya prestasi kalian dan lain-lain gitu. Sebenarnya nggak harus yang high achiever banget ya, cuman bagaimana kalian bisa menjual diri kalian itu dengan sebaik mungkin sehingga kalian tuh jadi kandidat yang layak dan dipertimbangkan buat mereka. Dan ini menyesuaikan lagi ke background yang kalian punya dengan apa yang mereka cari gitu. Jadi emang harus align apa yang kalian punya sama apa yang mereka cari gitu. Kayak misalnya sekarang nih aku di program yang di NUS ini kan tentang leadership and sustainability. Nah, aku emang udah punya background sebelumnya tentang isu-isu SDGs, misalnya aku lomba bidang lingkungan, karena aku geografi lingkungan ya, jadi jurusanku pun tentang lingkungan gitu. Jadi aku bisa jual itu ketika di esai, di interview, kayak oh aku tuh kandidat yang pantas dan yang layak karena aku punya pengalaman ABCD, aku punya skill ini, aku punya prestasi di bidang ini. Itu kan akan lebih menjual kan daripada kita ya ibaratnya belum punya pengalaman apa-apa banget, tapi kayak, ya bukannya berarti gak menjual sih, cuman kayak agar lebih menjual tuh ya, kalian tuh udah tahu gitu, apa yang kalian tawarkan ke mereka, kayak gitu. Oke, thank you Kak Nana. Gimana Diana udah terjawab ya pertanyaan dari Kak Nana? Sudah, terima kasih Kak Nana. Oke, thank you. Tadi udah dibahas sih sama Kanana lagi-lagi tentang gimana caranya kita tuh deliver apa yang kita achieve, gimana caranya nggak kelebihan atau nggak kelewatan, nggak kekurangan, artinya pas gitu ya. Mungkin kalau masak kalau kebanyakan micin juga asin banget gitu ya. Jadi benar-benar gimana caranya nih kita tuh komunikatif, apalagi tadi motivational letter itu pasti ada batasan entah halaman atau kata atau mungkin atau bahkan karakter gitu. Jadi benar-benar belajar komunikasi juga, nggak cuma verbal ya, tapi lewat tulisan juga, karena itu jadi salah satu syarat juga ya untuk ikut-ikut international exchange. Atau mungkin ini di Agile juga salah satunya adalah ada, syarat di motivational letter atau mungkin nanti ketika wawancara kita harus bercerita apa yang udah kita raih gitu. Dan semoga prestasi yang teman-teman punya sekarang ini bisa menghantarkan juga nih di international exchange yang teman-teman mau. Oke, thank you Kak Nana udah mau jawab-jawab ini pertanyaan dari teman-teman semua yang pada semangat banget ya untuk ikut Agile program ini. Semoga teman-teman di sini juga bisa agile juga kayak Kak Nana. Dan, untuk sekarang ini jangan lupa untuk presensi karena linknya akan di-share oleh tim panitia. Boleh tim panitia untuk share screen link presensinya? Oke, udah ada nih di kolom chat. Nah, sambil presensi kita dengerin juga nih closing statement dari Kanana, dan ini pastinya bisa jadi powerful juga ya di akhir sesi kita pada hari ini. Silakan Kanana. Ya, sebenarnya dari aku, ini basic banget, tapi ya intinya, tetap semangat dan, di sini semangat di sini adalah kita berusaha untuk, memotivasi diri kita juga ya, jangan sampai kita pasti adalah masa gagal dan lain-lain itu pasti kita bakal pasti ngalamin ya gitu. Orang sehebat apapun yang kalian lihat di luar sana itu pasti juga pernah mengalami masa-masa gagal yang bahkan yang paling sulit dalam hidup dia gitu. Jadi yang perlu kita note adalah bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan itu dan kita kembali lebih kuat gitu. Jadi kayak kita comeback stronger gitu. Jadi jangan sampai kegagalan itu malah membunuh kita, tapi kitalah yang berusaha untuk meluangkan energi kita tuh ke hal-hal yang positif. Terus yang kedua, temukan lingkungan yang suportif karena, supportive environment itu penting banget untuk kita tumbuh dan berkembang. Ketika kalian belum nemuin environment yang, positif, yang, kondusif, yang maksudnya tuh support kalian, kalianlah yang ciptakan lingkungan itu dengan mengajak teman-teman kalian yang suportif. Jadi kalian ciptakan kalau emang nggak ada. Jangan sampai kita terpuruk dalam lingkungan yang tidak membuat kita bertumbuh dan berkembang, guys. Karena, mimpi itu gratis. Nah, karena mimpi itu gratis, ya kalian dia dikasih voucher gratis beli apapun yang kalian mau. Apa yang kalian lakuin? Kalau aku bakal ngambil barang yang paling mahal. Kenapa? Karena ya gratis, nggak ada yang rugi juga gitu.
So that's why karena mimpi itu gratis, bayangin aja kalian tuh dapat voucher untuk bermimpi setinggi-tingginya dan itu gratis nggak bayar. Apa yang kalian lakukan ya? Mimpilah setinggi mungkin, jangan nanggung-nanggung kalau mimpi. Mau sekalian ke luar negeri ya, jangan nanggung-nanggung. Saya mau exchange ke luar negeri, jangan nanggung-nanggung, langsung ke top university di dunia gitu. Top-top uni gitu, kayak NUS, NTU, atau mungkin sekelas MIT, Harvard, yang lain-lain. Jadi ya jangan nanggung-nanggung gitu. Walaupun nanti gagal, ya setidaknya nggak jauh lah, dikit-dikit ya, mepet-mepet dikit lah dari yang kalian mau gitu. Jadi itu aja dari aku, karena aku sendiri pun juga masih belajar, jadi feel free kalau misalnya nanti kita ada kesempatan lain, kita bisa diskusi lagi. Ya semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Thank you so much yang udah datang. Sehat-sehat selalu ya guys. Dadah. Oke, thank you Kak Nana untuk closing statement-nya. Nah, sebelum itu kita dokumentasi dulu nih Kak Nana supaya bisa terabadikan. Kalau kita pernah satu frame nih sama Kak Nana. Siapa tahu nanti Kak Nana udah jadi orang sukses, pasti teman-teman di sini juga bangga banget kan bisa denger langsung ya secara live. Oke, panitia kira-kira udah siap belum nih untuk sesi dokumentasi? Udah ready Kakak panitia? Ini yang masih tidur-tiduran gitu ya atau masih pakai mukenaan bisa langsung on cam nih. Biasanya cewek-cewek ini agak riweh ya karena harus menutupi auroranya gitu kan. Oke, yang masih off cam bisa banget langsung on cam. Gimana tim panitia udah siap? Udah aman ya? Kita coba wah ini yang ada yang ngasih reaction juga. Boleh boleh juga nih biar rame gitu ya. Kita kasih reaction-nya ya, teman-teman. Reaction terbaiknya. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, sekali kita coba lagi. Satu, dua, tiga. Terakhir, gayanya yang sama lagi ya. Kita coba kepalin tangan lagi biar terus semangat. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman dan juga Kak Nana yang hadir dan bikin acara kita ini rame. Semoga apa yang udah kita laluin sekarang ini, yang udah kita dapat insight materi semuanya itu bisa jadi bermanfaat dan teman-teman di sini yang lagi ikut proses untuk seleksinya semoga dilancarkan selalu. Aku Aini selaku MC pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. See you next time. Thank you Kak Nana. Oke juga semuanya.